Assalamualaikum. Jadi hari ini aku mau kasih tutorial batik pewarna alam. Nah, sebelum mulai kita siapin dulu bahan-bahannya. Di sini ada kain. Terus habis itu aku pakai pola sisik ikan. Jangan lupa alat tulis sama pola ikannya. Terus kita mulai gambar polanya ya. Di sini aku mulai dari pola sisiknya dulu baru ke pola ikannya. Selanjutnya kita langsung ke proses perendaman air tawas supaya kainnya terbuka pori-porinya sehingga mudah untuk dicanting. Oke, sekarang kita masuk ke proses pencantingan. Nah, di sini proses yang paling panjang dalam membatik. Pastikan malamnya panas, terus juga cara megang cantingnya dijepit gitu ya. Nah, setelah selesai, sekarang kita cuci dulu batiknya biar residu yang ada di kain hilang. Nah, jangan lupa buat digosok-gosok juga ya, buat benar-benar mastiin nggak ada lagi kotoran yang nempel di kain kita. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tahap pencelupan pertama. Di sini aku menggunakan pewarna buah jinipri untuk pencelupan pertama. Jadi masukkan kain, kemudian tuang pewarna buah jinipri dan tekan-tekan secara perlahan sehingga warnanya merata pada kain kita. Dan bentangkan kain, tiriskan pewarna. Jangan lupa untuk digosok-gosok ya teman-teman, sehingga warnanya merata dan kotoran dari buah jiniprinya tidak menempel pada kain. Lakukan hal yang sama sekali lagi ya, sehingga kita dapat memperoleh warna kain yang lebih pekat. Nah, jangan lupa untuk diratakan kembali juga sehingga pewarnanya lebih merata dan juga sudah tidak ada lagi kotoran yang menempel. Selanjutnya kita kunci ya pewarna kita dengan tunjung. Nah, ini teman-teman yang namanya tunjung. Ini tangan saya menjadi hitam karena sebelumnya sudah memegang pewarna alami. Nah, selanjutnya cairkan tunjung atau larutkan dengan air. Cara pengunciannya, kita tinggal siram aja air tunjung pada kain yang sudah dicelup pewarna sebelumnya. Nah, terlihat bahwa kain berubah menjadi lebih gelap ya. Ini karena sifat tunjung sebagai pengunci adalah membuat pewarna sebelumnya menjadi lebih tua. Seperti ini teman-teman. Jika dirasa kain teman-teman belum merata tunjungnya, maka kain bisa dimasukkan dalam larutan tunjung dan dipijat-pijat seperti ini. Untuk hasil yang lebih maksimal, kita lakukan pewarnaan sekali lagi ya dengan menggunakan pewarna buah jinipri. Kita lakukan penyiraman pada kain sekali lagi. Nah, di sini terlihat bahwa kain pewarnanya lebih pekat ya teman-teman. Jangan lupa untuk memastikan bahwa pewarna tersiram secara merata. Berikutnya, masukkan kain yang sudah disiram dengan pewarna sebelumnya ke dalam larutan tunjung ya. Setelah larutan tunjung merata, kita tiriskan kainnya. Setelah ditiriskan, keringkan kain dan pastikan tidak terlalu panas sehingga malam tidak meleleh. Sebelum melakukan pencelupan kedua, kita melakukan kegiatan nutup. Nah, kegiatan nutup ini digunakan untuk menutup pola atau gambar yang kita kehendaki warnanya tidak berubah. Jadi kita menggunakan malam blok. Nah, pada kain batik ini, di sini aku pengen banget nutup pada bagian ikannya. Jadi nanti ikannya warna abu-abu gitu. Jadi lebih mudah dibandingkan dengan warna fiksasinya. Sebenarnya kita melakukan kegiatan menutup ini dengan canting khusus untuk menutup. Jadi memang ada canting yang paling besar untuk menutup.
tapi karena aku nggak punya, dan juga kalau harus menggunakan canting biasa itu terlalu lama, maka di sini aku menggunakan kuas. Oh iya teman-teman, pastikan juga ya bahwa malam kalian itu panas dan tembus pada bagian balik kain, sehingga kita tidak perlu menebalinya dari balik kain dan warnanya tidak tembus dan masuk ke dalam pola yang kita kehendaki, warnanya tidak berubah. Setelah melakukan penutupan pada pola yang diinginkan, sekarang kita akan melakukan pewarnaan atau pencelupan kedua. Di sini aku pakai pewarna tinggi. Cara pewarnaannya masih sama dengan pewarnaan yang pertama. Kita tinggal siramkan pewarna tinggi kepada kain yang sudah dibentangkan. Pastikan pewarnaannya merata ya. Jika tidak merata, kita bisa mencelupkannya seperti ini. Kita juga bisa membalik kain dengan cara seperti ini untuk memastikan kain dapat tercelup dengan sempurna. Setelah itu, kita tiriskan kain sebelum melakukan penguncian menggunakan kapur. Melakukan penguncian menggunakan kapur bertujuan untuk membuat warna terlihat lebih mudah. Caranya hanya dengan menyiramkan cairan kapur pada kain yang sudah diwarnai dan ditiriskan sebelumnya. Karena penguncian harus dilakukan secara merata, maka kita dapat melakukannya dengan mencelupkan kain ke dalam larutan kapur dan menekan-nekan atau memijat-mijat kain untuk memastikan kain benar-benar merata oleh penguncian. Selanjutnya kita jemur kain sebelum ditutup kembali. Jika kain dirasa sudah kering, kita dapat melakukan penutupan terhadap warna yang kita kehendaki, yaitu coklat muda. Di sini saya menutup pada bagian sisik dengan pola menyamping. Sekali lagi, pastikan malamnya tembus pada bagian balik kain ya. Karena penutupan sudah selesai, jadi kita masuk pada pewarnaan tahap terakhir ya, yaitu pewarnaan menggunakan tinggi yang dikunci menggunakan tunjung sebagai pewarna akhir atau fiksasi, dan terlihat bahwa warna menjadi coklat tua. Setelah melakukan pewarnaan tahap terakhir, di sini aku langsung melakukan kegiatan pelorotan. Kegiatan ini digunakan untuk menghilangkan malam yang berada pada kain. Selanjutnya, kain dicuci untuk memastikan malam benar-benar hilang ya. Terakhir, kita jemur kainnya dan jadilah batik tulis pewarna alam. Sekian tutorial pembuatan batik pewarna alam dari aku. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like ya.